Kondisi Israel semakin keos lantaran terlibat cekcok antara Panglima Perang Israel Herzi Halevi dengan Perdana Menteri Benyamin Netanyahu. Dikutip dari Anadolu, Jenderal Herzi Halevi mengkritik Netanyahu lantaran tidak memiliki strategi atau siasat perang, terutama soal operasi militer di Gaza yang hingga saat ini tidak terlihat ujungnya. Halevi pun mempertanyakan siapa yang akan memerintah jalur Gaza setelah Tel Aviv mengakhiri serangannya. Pemimpin perang Pasukan Pertahanan Israel atau IDF ini juga mempertanyakan siapa yang akan memimpin militer untuk menyerang kembali di daerah-daerah tertentu. Ia juga mengkritik kurangnya strategi sehari-hari selama rapat keamanan di akhir pekan. Channel 13 Israel melaporkan bahwa Halevi menyatakan ketidakpuasan dan ketidakmampuan Netanyahu dalam mengatur perang di Gaza. Halevi mengatakan militer melakukan serangan baru di Jabalia di Gaza Utara. Serangan itu bertujuan untuk menekankan ada langkah untuk membentuk pemerintahan selain Hamas di wilayah tersebut. Namun di satu sisi Netanyahu justru memerintahkan untuk mengulangi serangan di tempat lain. Dengan begitu, Halevi menyebut situasi saat ini menggambarkan strategi Netanyahu yang tidak jelas. Hizbullah kembali menghancurkan kendaraan militer dari Pasukan Pertahanan Israel atau IDF. Detik-detik serangan itu dipublikasikan Hizbullah melalui telegramnya pada Selasa 14 Mei. Dinarasikan Hizbullah menargetkan tank Merkava yang sedang berada di Barak Yiftah. Rupanya dalam penyerangan tersebut Hizbullah menggunakan senjata Iran. Adapun senjata yang digunakan adalah ATGM Almas 2 Iran. Sontak serangan tersebut mampu meledakkan tank Merkava hingga tentara Israel tewas di dalamnya. Perlawanan Palestina menghadapi pasukan pertahanan Israel atau IDF yang sedang melancarkan serangan di Jabalia dan Rafah. Alih-alih mundur dari serangan tersebut, militan Palestina justru menyergap dan terlibat konfrontasi sengit dengan tentara Israel dari jarak dekat. Dikutip dari Al-Mayadeen, fraksi-fraksi perlawanan Palestina melakukan pertemuan di Jabalia dan Rafah. Militan Palestina seperti Hamas, Brigade Al-Qassam, dan Al-Quds aktif mengejar tentara Israel beserta tank Merkava. Ketiga militan Palestina ini menghadang dan menyerang tentara Israel menggunakan senjata yang beragam, seperti Brigade Al-Qassam yang mengandalkan peluru Al-Yasin 105 dalam pertempuran itu. Sementara Brigade Al-Quds menggunakan mortir kaliber berat untuk menyerang Israel di perbatasan Rafah. Di satu sisi, dua institut analis Amerika Serikat mengatakan serangan militan Palestina mampu mengusir tentara Israel yang sedang berada di Rafah dan Jabalia. Adapun dua lembaga analis itu yakni Institute for the Study of War atau ISW dan The Critical Threat Project atau CTP. Keduanya kompak mengatakan Hamas telah meluncurkan setidaknya 3 serangan canggih ke pasukan Israel yang berada di Rafah. Adapun serangan itu menggunakan bom termobarik, granat berpeluncur roket, dan roket anti-personel.
Hingga saat ini Presiden Amerika Serikat Joe Biden masih memberikan dukungan terhadap Israel. Keputusan tersebut membuat seorang perwira Angkatan Darat sekaligus intelijen Amerika Serikat membelot. Ia pun menganggap dukungan Amerika Serikat ke Israel tidak masuk akal lantaran memberdayakan pembunuhan warga Palestina. Dikutip dari Al-Mayadeen, perwira itu ialah Mayor Harrison Mann yang mengumumkan pengunduran dirinya dari Badan Intelijen Pertahanan Amerika Serikat. Hal itu disampaikan melalui sebuah postingan di LinkedIn pada Senin 13 Mei. Mann mengundurkan diri sebagai protes atas dukungan tanpa syarat Amerika Serikat kepada Israel yang mengakibatkan genosida yang sedang berlangsung di jalur Gaza. Ia pun mengaku Amerika Serikat kerap membantu Israel menyebarluaskan gambar dan video yang mengerikan di Gaza. Perwira Amerika Serikat ini beranggapan dirinya tidak bisa diam dan mengabaikan hubungan antara Washington dengan Israel. Terlebih lagi dalam surat, Mann mengatakan bahwa dukungan tanpa syarat Amerika Serikat ke Israel mendorong eskalasi sembrono yang beresiko menimbulkan perang lebih luas. Mann bukan satu-satunya yang mengundurkan diri akibat dukungan Amerika Serikat ke Israel. Pada bulan Oktober 2023 lalu, Josh Paul, seorang pejabat Departemen Luar Negeri di Biro Pengawasan Transfer Senjata, mengundurkan diri. Alasan pengunduran diri itu karena ia keberatan dengan pilihan pemerintah untuk tetap mengirimkan senjata kepada Israel. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.